dia berkata, Abdullah bin Zubair berkata, lamma waqafa Zubairu yaumal jamal, ketika ayah saya namanya Zubair bin Awam, yang meriwayatkan hadis ini Abdullah, dia punya ayah namanya Zubair. Zubair ketika itu berhenti sejenak saat perang, nama perangnya perang Jamal. Jamal artinya onta. Kalau pakai alif, Jamal, indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau tak pakai alif, Jamal, onta. Jadi manggil orang pakai alif, wahai Bapak Jamal. Sekarang ada pula Jamal nama malaikat, Yaumal Jamal. Kenapa disebut perang onta? Karena Sayyidatuna Aisyah waktu perang itu naik unta, maka disebut dengan perang Harbul Jamal. Da'ani, ayah saya Zubair memanggil saya. Faqumtu ila jambihi, saya berdiri di sampingnya. Qala, dia berkata, ya bunayya, wahai anak. Panggillah anak kita dengan panggilan kelembutan, ya bunayya, wahai anak. Anaknya sekolah di mana? Di TK. TK apa namanya? Ya bunayya. Bagus. Ya bunayya. Innahu la yaqtul yawma illa zalimun aw mazlumun. Yang perang hari ini itu zalimun aw mazlumun. Zalim, orang yang zalim, mazlum atau teraniaya. Wa inni la qurani illa sa'uqtalul yawma mazluman. Dan saya akan terbunuh sebagai orang yang mazlum, teraniaya. Kita ini dua saja, zalim menganiaya atau mazlum dianiaya. Dan kalau aku mati hari ini, aku terbunuh sebagai orang yang teraniaya, kata Zubair. Udah tahu dia akan mati. Tapi dia tak takut. Wa inna min akbari hammi, yang paling ku khawatirkan, gundah aku bukan masalah mati, tapi yang paling ku khawatirkan adalah ladaini, utang. Jangan takut mati. Banyak orang sekarang, saya tak takut mati Pak Ustaz. Terus apa yang kau takutkan? Lapar. Pasukan berani mati takut lapar. Aku tak takut mati. Yang ku takutkan ni apa? Utang. Ladain. Afatara dainana yubqi min malina syai'an. Apakah kau lihat wahai anakku Abdullah, kira-kira harta kita ini bisa menghilangkan hutang kita? Qala ya bunayya bi' malana, jual harta kita, faqdi daini. Kalau aku mati, jual tanah ini, jual ini, bayarkan hutang. Harta warisan boleh dibagi setelah dua. Pertama, mimba di wasiyatin, keluarkan wasiat sepertiga. Paling banyak wasiat sepertiga. Audain, bayarkan hutang. Keluarkan wasiat, bayarkan hutang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Hai anak-anak orang kaya, jangan senang dulu hartamu banyak, karena hutang bapak kau pun lebih banyak lagi. Hai anak-anak pejabat, jangan senang dulu harta bapak kau banyak, karena yang mau diambil KPK lebih banyak lagi. Ini pesan ayah kepada anak. B, jual malana, harta kita, faqdi, bayarkan hutang. Wa awsa bisulus, dia berpesan sepertiga. Jangan sampai mati tidak meninggalkan wasiat, karena itulah yang kita bawa mati. Yang diambil anak kita habis. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa.
Yang diambil bini kita habis. Kalau cintanya sampai ke surga, ditunggunya malaikat maut datang. Kalau tak sampai 4 bulan 10 hari, dia pun akan dibonceng berondong manis. Hidup terlalu menyakitkan. Maka tinggalkanlah untuk bekal kita sepertiga. Sepertiga itu batas tertinggi wasiat. Jangan gara-gara hati jamaah subuh ini panas, balik dari sini, semua hartaku wasiatkan untuk Islam. Tidak. Yang sah hanya sepertiga saja. Ada orang tak punya anak laki-laki. Dia tahu hartaku ini pasti diambil adikku sama abang, kakak. Karena tak ada anak laki-laki. Maka dibuatnya wasiat. Kalau aku mati, semua hartaku kuwasiatkan untuk masjid dan pesantren. Adapun saudara kandungku, selop Jepangku pun jangan kalian kasih. Apakah wasiatnya tertunai? Tidak. Wasiatnya tetap sepertiga. Yang 2/3 tetap dibagi kepada ahli waris. Begitulah hadirnya hukum Islam. Wa thuluthihi li bani, sepertiga untuk anak-anak. Yakni maksudnya Bani Abdillah, anak Abdullah bin Zubair, thuluthus 3/3. Qala fa in fadala min malina, kalau masih ada harta berlebih ba'da qada'id dain, sesudah kau bayarkan hutangku nanti masih ada bersisa, fasulusuhu libanik, sepertiganya untuk anak-anak kau. Abdullah, kau bayarkan hutangku, sepertiga untuk wasiat agama Allah. Kalau masih bersisa, itu kau bagi ke anak-anak. Qala Hisham, wa kana ba'du waladi, yang meriwayatkan hadis ini berkata, wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza, sebagian anak Abdullah seumuran ba'da Bani Zubair, seumuran dengan anak Zubair. Kok bisa anak Abdullah seumur dengan anak Zubair? Biasa itu, orang menikah anak pertama, terus dia punya anak, anak terakhir. Nanti anaknya yang terakhir nih sebaya dengan anak, dengan cucunya. Itu biasa, tempat kita pun banyak. Gendong cucu ya Pak, anak saya. Makanya cepat kalian nikah supaya nggak jadi fitnah. Sebaya dengan anak Zubair. Khubayb, nama anak Abdullah, Khubayb wa Abbad walahu. Zubair waktu itu punya anak, yauma idzin tis'atu banin, 9 anak laki-laki. Wa tis'u banat, 9 anak perempuan. 9 tambah 9 18. Wa angbarah. Tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur. Al wadud, yang penyayang. Inni mukatsirum bikumul umam, karena aku nanti bangga waktu hari kiamat, umatkulah yang paling banyak. Jadi antum yang belum menikah, adakanlah fit and proper test. Kalau dia subur, lanjutkan. Kalau dia tak subur, cari yang lain. Jadi cuma ngetesnya Pak Ustaz, bukan dites, tanya dia, emak kau adik-beradik berapa orang? 2, tak lulus. 12, gua banget. Nah, tengok emak dia, nenek dia berapa di keluarga. Almarhumah emak saya anak nomor 10. 10 orang adik-beradik, banyak. Tapi saya cuma berdua, saya sama adik saya. Anak saya pun 2 semua. Nah, jadi antum mesti banyak. Dulu hebohlah BKKBN. Masih ingat duit limper, 5 perak.
bapak ibu menenteng anak dua, KB, keluarga berencana. 20 tahun yang lalu, waktu saya masih SMA, di mana-mana cukup 2 anak saja cukup. Sekarang setelah 25 tahun, rupanya kita kekurangan penduduk. Kan bonga itu. Ternyata sekarang kita kekurangan penduduk. Tanahnya luas, hutannya luas, penduduknya kurang. Kurang anak dibandingkan ketakutan sekarang. Kita akan diserbu oleh 2. Dari sebelah kanan Cina, dari sebelah kiri India. Mereka sudah kelebihan populasi. Yang 1 miliar, 1 lebih 1 M. Mereka akan turun ke kita. Dulu kalian nyuruh sikit anak, sekarang kalian nakut-nakuti. Orang zaman dulu tak ada hiburan. Habis Isya tidur, lahir 10. Orang sekarang nonton sinetron, drama Korea, WhatsApp, itu maka sikit anaknya, tak sempat dia. Logis, masuk akal. 9 tahun 18. Qala Abdullah, kata si Abdullah anak Zubair bin Awam yang meriwayatkan hadis ini. Faja'ala yusini bidainihi. Kata ayah saya, bayarkan hutang. Ya bunayya, hai anakku, in ajazta anhu, kalau kau tak sanggup membayarkan hutangku fi syai'in fasta'in alaihi bi maulaya. Minta tolonglah engkau dengan maulaya. Maulaya penolong. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya, ya maulaya, penolongku. Tapi kalau kami, ya maulana, hai penolong kami. Qala fa wallahi ma daraitu ma arad. Demi Allah, aku tak tahu apa yang maksud ayahku ini. Hatta qultu, aku pun bertanya. Nanti kalau ayah kalian berpesan tak tahu, karena pesan mati biasanya anak tak sempat bertanya. Nanti kalau aku mati, anak pun menangis. Setelah bapak mati baru bingung. Tanya dulu detail. Ya abati, wahai ayah, man maulaka? Siapa yang kau maksud maulaya, penolongku itu siapa? Kata Zubair, Allah. Kalau kau susah, minta tolong sama Wallahi demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin, setiap aku mengalami kesusahan, min dainihi, dari hutang, illa faqultu, maka aku katakan, ya maula Zubair, wahai engkau yang menolong Zubair, menolong ayahku, iqdi anhu dainahu, tolong bayarkan hutang ayahku. Fayaqdiyahu, Allah menunaikan hutang ayah. Faqutila Zubair, singkat cerita Zubair bin Awam pun meninggal. Walam yada, meninggal. Pesannya kalau meninggal nanti bayarkan hutang. Walam yada dinaran, sekeping dinar pun tak ada warisannya. Duit zaman Nabi cuma 2. Dinar duit emas, dirham duit perak. Dinar 1 keping uang emas 4,25 gram. Kalau kali 1 juta, 4.250.000 sekeping. Duit kita yang paling besar 100.000. Senyum Bung Karno sama Bung Hatta. Kalau 1.000 datang Patimura Wak Bugol. 100.000 lah duit kita paling besar. Singapura duitnya paling besar 1.000 kali 11.000, 11 juta, selembar 11 juta. Kenapa kita tak dibuat selembar 11 juta? Takut jatuh, tercicir di jalan. Zaman Nabi sekeping 4 juta 250.000. Wala dirham. 1 dirham 1 keping 3 gram. 1 gram 70.000. Sekarang perak 3 keping 3 dirham, 1 keping 3 gram 210.000 lebih kurang. Illa aradin, duit tak ada, tapi ada meninggalkan beberapa petak tanah.
Minhal ghabah, salah satunya adalah ghabah. Ghabah itu bahasa kitanya hutan. Tapi ghabah di sini maksudnya satu lokasi. Masa ada orang tinggal di hutan? Kita ini tinggal di hutan. Limbo panjang. Limbo lagi. Lebih parah dari hutan. Wa ihda asyrata daran. Dia ada meninggalkan 11 rumah. Bil Madinah. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 11 rumah. Apa beda baitun sama darun? Satu peta rumah. Itu namanya baitun. Tapi kalau di sini ada rumah, di sini ada kamar, udah itu tanah kosong, di sini ada dapur, satu komplek, itu namanya darun. Itu beda baitun sama darun. Mana besar baitun sama darun? Besar darun. 4 peta, kamar, dapur, baitun. Tapi kalau saya diundang ke rumah guru saya di Sudan, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, berpagar keliling. Begitu datang, disuruhnya melangkahi kambing. Jadi depan pintu rumah tuh kambing. Tradisi di sini langkahi somat. Nah, saya pun melangkahi kambing. Habis langkah dia pun motong. Rupanya kambing ini dipotong untuk menjamu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu tempat kita kan kambing ini di kulit gini. Itu enggak dilobangi sedikit, ditiup orang tuh macam meniup balon. Habis ditiup, jadi kambing itu dikoyak aja. Lepas kulit. Nanti antum coba habis motong kulit Idul Adha. Jadi ada atap-atap saung tempat menerima tamu. Di situ ada kamar, sini ada khusus perempuan, tak boleh laki-laki, dapur. Itu yang disebut dengan dar. Jadi kalau besar dia dar, kalau kecil satu baitun namanya. Dia punya 11 dar, berarti banyak duit Zubair bin Awam. Tak bentuk duit untuk rumah. Wadaraini bil Basrah, ada 2 rumah pula di Basrah, bukan Kuansing, di Irak. Di antara ulama dari Basrah, Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri maksudnya dari Basrah. Wadaran bil Kufah, ada 1 rumah lagi di Kufah, Irak juga. Wadaran bi Misra, ada 1 rumah lagi di Mesir. Madinah, Basrah, Kufah, Mesir. Banyak rumah. Wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi anna ar-rajula kana ya'tihi bil mal. Kok bisa dia punya utang? Cemana ceritanya dia punya utang? Datang orang ke dia membawa duit. Wahai Zubair, ya ini aku ada duit. Kutitipkan sama engkau. Fayastaudi'uhu. Iya. Ini ada duit, kutitipkan pada engkau. Lalu apa kata Zubair? La, walakin huwa salafun. Ini bukan titipan, tapi ini pinjaman. Itulah yang menyebabkan dia punya utang. Jadi kalau datang orang bawa duit ke kita, kita tanya, ini akadnya apa? Kata dia, aku titip. Aku takut nanti kau titip terpakaiku. Jadi akadnya bagus kita buat adalah pinjaman. Salafun. Kenapa? Inni akhsha alaihi dhai'ah. Saya takut khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tapi kalau akadnya utang, nanti saya bayar. Itulah sebabnya dia punya utang. Kok banyak kali utang Zubair bin Awam? Kok bisa dia punya utang? Nah begini ceritanya. Beda sama sekarang. Kok bisa dia banyak utang? Kredit. Kredit. Zaman dulu tak ada. Gimana orang mengantarkan ke dia, akadnya dibuatnya akad utang. Wa ma waliya imaratan qattu. Zubair tidak pernah menjadi pemimpin, tak pernah jadi gubernur, tak pernah jadi wali kota, tak pernah sama sekali. Wala jibayah, tidak pernah mengutip pajak. Wala kharajan, tak pernah mengutip pajak tanah. Kalau pajak khusus tanah namanya kharaj. Kalau pajak
khusus keamanan minoritas namanya jizyah. Islam ini kejam. Kenapa minoritas dikutip pajak? Karena mereka dijamin keselamatannya kalau perang, tidak dibunuh. Maka dia bayar pajak. Untuk kepentingan Nabi, tidak. Nabi tak ada meninggalkan harta warisan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan Zubair tak pernah jadi pemimpin, artinya dia tak ada gaji. Tidak pernah jadi pengutip pajak, dia tak dapat jatah. Tak pernah pula petugas pajak tanah, wala syai'an, sedikit pun tidak, illa ayyakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah. Tapi dia pernah ikut perang bersama Rasulullah. Aw ma'a Abi Bakar, atau sama Abu Bakar. Wa Umar, atau Umar. Wa Utsman, dan Utsman. Jadi pemimpin tak pernah, petugas pajak tak pernah, pajak tanah tak pernah. Lalu dari mana dapatnya rumah-rumah tadi? Dia pernah ikut perang sama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa maksudnya? Dia dapat ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Qala Abdullah, anaknya yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah ibnu Zubair ibnu Awwam. Abdullah berkata, fahasabtu, kuhitung, maka ana alaihi minad dain, kuhitunglah berapa semua hutang Zubair ayahku. Fawajadtuhu, setelah kuhitung-hitung hutangnya, alfai alfi, alfun 1000, alfani 2000. Kenapa alfai? Kemana pergi hilang nunnya? Nunnya kok hilang? Tabat yada, itu kan mestinya kalau satu yadun, kalau dua yadani. Kenapa tak tabat yadani Abi Lahab? Kemana hilang nunnya? Karena mudhaf. Musanna jamak, kalau dia mudhaf ke mudhaf ilaih hazfun nun, nunnya hilang. Mana dalilnya? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu dia. Alfai 2000. Alfi 1000. Alfi alfi salam, alfi 1000, alfi 1000, 1000 berarti 1.000.000. Angka tertinggi dalam Islam, dalam Arab 1000. Makanya Lailatul Qadar itu tidak disebut 1.000.000, 1.000.000. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi itu 1000. Jadi kalau antum ketemu nanti kalimat 1000, berarti 1.000.000. 1000 itu kan 3, tambah lagi 1000, 3. Kalau 6 nolnya juta. Itu maksudnya. Alfai 2000, alfin 1000, 2000 1000, 2 juta. Wa mi'atai 200, mi'atani karena mudhaf hilang nunnya, 200.000, 2.200.000 dinar. Falaqiya Hakim ibnu Hizam, maka datanglah Hakim bin Hizam menjumpai Abdullah bin Zubair. Apa kata dia? Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, kam ada akhi minad dain, berapa hutang ayah kau? Fakatamtu, aku diam, ku sembunyikan. Wa qultu, ku katakan, mi'atu alf, 100.000. Padahal 2.200.000. Ku bilang hutangnya 100.000. Faqala Hakim, apa kata Hakim? Wallahi demi Allah, ma ara amwalakum tasa'u hadha. Berapa hutang ayah kau? 100.000. Tak cukup harta yang ditinggalkannya untuk membayar. Sedangkan 100.000 pun tak cukup. Apalagi kalau disebutkan 2.200.000. Faqala Abdullah berkata, ara'aitaka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin. Tadi ku bilang 100.000, kau bilang tak cukup. Bagaimana kalau ku sebutkan yang sesungguhnya 2.200.000? Qala, kata Hakim bin Hizam, ma arakum tutiquna hadha, tak sanggup kalian membayarnya ini. Fa in ajaztum an syai',
Kalau kalian tak sanggup membayarnya, fasta'inu bi, minta tolonglah kepadaku. Itulah kewajiban kita kalau ada saudara meninggal, tanya, berapa hutang ayahnya? Kalau kau tak sanggup, apa boleh buat? Aku tak bisa membantu. Kalau tak sanggup, minta tolong sama aku. Qala, wa kana Zubair qaistaral ghabah. Kata dia, Zubair bin Awam dulu pernah membeli tanah yang ada tanam-tanamannya di dalam. Bisa bein 70 wa mi'ati alfin dan 100.000. 170. Faba'aha Abdullah, dijual oleh anaknya untuk bayar utang ayah tadi, bi alfi 1000, alfi 1000, sejuta, wa sittimi'ah 600 alfin, 1.600.000. Semua qama, dia berkata, man kana lahu ala Zubair syai'un falyuwafina. Siapa yang punya utang ke bapak saya Zubair, sini. Setelah dijualnya mau bayar utang. Bil ghabah fa'atahu Abdullah bin Ja'far, datang Abdullah bin Ja'far. Wa kana lahu ala Zubair, Zubair pernah ngutang ke Abdullah bin Ja'far ini 400.000. Nah, ini 400.000. Faqala li Abdullah, in syi'tum taraktuha lakum. Memang ayah kau Zubair ada utang sama saya 400.000. Tapi kalau kau mau, maksudnya belum sanggup bayar, aku kasih tenggat waktu. Kata Abdullah bin Ja'far. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Zubair, la, tidak. Fa in syi'tum ja'altumuha fina tuakhiruna in akhartu. Kalau kamu mau ditunda bayarnya, kata Abdullah, la, tidak, tak mau ya. Faqta'u li qit'ah. Kalau begitu, karena kamu tidak mau ditunda, jadi orang dulu tuh berlomba-lomba mau bayar utang, yang mau dibayar nih menolak. Sekarang tak usah bicara gitu. Jadi kalau begitu, faqta'u li qit'ah. Kalau gitu tanah itu bagi. Qala Abdullah, laka. Kalau kau tanah ini, kata dia, laka, ini untuk kau, min hahuna, dari sini ila hahuna, batas dari sini ke sini, ini untuk kau, untuk bayar utang. Faba'a Abdullah minha, Abdullah menjualnya, faqada anhu dainahu, dibayarkan yang untuk membayar utang bapaknya. Wa aufahu, dia tunaikan, wa baqiya minha arba'atu ashum, masih ada tersisa 4 bagian. Ashum dari kata sahmun, saham, bagian. Wanis 4,5 bagian. Faqadima ala Muawiyah, lalu kemudian dia datang menjumpai Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa indahu Amr bin Utsman, di situ ada Amr bin Utsman, wal Munzir bin Zubair, wa bin Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, kata Muawiyah, kam quwimatil ghabah. Coba hitung berapa harga tanah bapakmu di Ghabah itu. Berapa nilainya? Kata Abdullah, kullu sahmin bima'ati alf. Kalau dibagi, satu petaknya, satu bagiannya itu 100.000. Kam baqiya minha, berapa lagi tersisa? Arba'atu ashum wadis. Sudah kau bagi-bagi? Sudah. Berapa lagi tersisa? 4,5. Qala al-Munzir bin Zubair, akhaztu minha sahman bimi'ati alf. Aku ambil satu petak, ku bayar harganya 100.000. Datang pula kata Amr bin Utsman, aku ambil satu petak 100.000. Datang Ibnu Zam'ah, aku ambil satu petak 100.000. Begitu cara menolong. Ada ayah kalian meninggalkan duit? Tak ada. Tanah ada? Ada. Mau cepat bayar utang ya, aku. Jangan ditawar. Ada yang kalian meninggalkan tanah, ada utangnya banyak. Ya. Aku bayar. Dipencetlah harga, membunuh, bukan menolong orang. Datang Muawiyah, kam baqiya minha.
Ini udah ngambil 100, sepetak 100, berapa lagi tersisa? Sahmun wanis 1,5. Faqala, kata Muawiyah, akhadtu bi khamsin wa mi'ati alf, 150. Tinggal 1,5, ku ambil 150.000. Wa ba'a Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya dari Muawiyah bisitti mi'ati alf, 600.000. Falamma faragha Ibnu Zubair, ketika Abdullah bin Zubair sudah selesai menunaikan hutang bapaknya, berkatalah anak-anak Zubair yang lain, yang bertanggung jawab mengatur ini anak laki-laki. Kalau tak sanggup anak pertama, musyawarah, siapa di antara kita ini? Yang lain setelah ditunaikan, Abdullah bin Zubair lah yang mengatur ini semua, dijual, ini dibagi, ini bayarkan ke sini, tanah dibagi. Dah, setelah selesai, apa kata anak-anak? Iqsim bainana mirasana. Abang Abdullah, ayah kita Zubair sudah meninggal, ya, mana harta warisannya? Qala, wallahi, demi Allah, la uqsim, aku tidak akan membagikan bainakum hatta unadiya bil mausim 4 sinin. Takkan kubagikan harta warisan ayah kita ini yang masih ada tersisa, masih ada sisa lagi. Tak akan kubagi sampai aku memanggil orang, mengumumkan, mengiklankan selama 4 tahun. Takut dia kalau dibagi, rupanya masih ada yang punya sangkutan utang. Kita tunggu, umumkan 4 tahun. Diumumkan kepada semua jamaah yang ada sangkutan hutang piutang kepada almarhum Zubair bin Awam, datang 4 tahun diumumkan. Ala man kana lahu ala Zubair dainun. Siapapun yang punya sangkutan hutang piutang kepada ayah kami Zubair, falyatina, silakan datang kemari, fal naqdihi, kami akan bayar. Qala faja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim. Tiap tahun diumumkan pembaharuan pengumuman. Falamma madha 4 sinin, setelah selesai 4 tahun, qasama, tetap dibagi harta warisan. Bainahum wa dafa'az zulus, dan 1/3 wasiat. Wa kana li Zubair 4 niswah. Zubair bin Awam punya 4 orang istri. Bagi kalian yang lajang-lajang, tak usah fokus sini, urus saja satu dulu. Satu aja dulu. Fa asaba kullam ra'atin, setiap satu istri dapat alfi wa mi'ata, alfu 1000, alfi 1000, 1000, sejuta, mi'ata 200, alf 1000, 1.200.000. Fajami'u, semua harta dia, khamsun alfa alfin, khamsun 50.000, 50 juta 200.000, dibagikan semua ini ke istri, sisanya dibagikan kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Pertanyaannya, apakah betul cerita orang sahabat Nabi susah, miskin, melarat, bajunya compang-camping, jubahnya koyak, itu cerita snok horgronye? Supaya apa? Supaya orang Islam meninggalkan dunia. Jangan kalian urus dunia nih, kata Snok. Jangan kalian urus. Pikirkan aja akhirat. Terus dunia nih biar aku ngambil, katanya. Jadi kalau ada orang sekarang bilang, jangan urus politik, jangan urus dunia, bisa belum mengingatkan akhirat. Bilang, terima kasih Ustadz Snok. Snok horgronye. Ini sahabat Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban 63 ekor.
Habis itu dikasihnya pisaunya ke Sayyidina Ali, dipotong Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor unta sendiri. Nabi Muhammad pakai duit dia sendiri. Kaya apa miskin? Kaya, saya bilang. Sekarang pejabat-pejabat berkurban 1 ekor sapi limosin. Seluruh medsos memberitakan. 1 sapi limosin. Nabi 100 ekor unta. Jadi kalau mau menunjukkan kaya, jangan flexing. Flexing mobil, flexing rumah, padahal rupanya bukan pula punya dia. Dia cuma minta iklan aja. Penipu, pembohong. Jadi siapa yang mengatakan sahabat Nabi tidak punya harta, tunjukkan 1 lembar hadis 202, hadis terpanjang dalam kajian kita, termasuk yang hadis panjang, cerita tentang sahabat Nabi punya harta, istrinya 4, satunya dapat 1.200.000 dinar. Bayangkan itu. Ini udahlah 1 tak dapat lagi sama sekali. Ada pula anak-anak muda ini tak mau menikah. Pas tanya kapan kau menikah? Aku hanya memikirkan Allah. Berarti kau lebih hebat dari sahabat Nabi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk 1 di antara 10 al-mubasysyaruna bil jannah, menjamin masuk surga. Istrinya 4, anaknya 18, hartanya. Siapa bilang Islam itu mesti susah-susah melarat? Ini orang terlalu banyak termakan isu. Ternyata hadis riwayat-riwayat itu banyak hoax. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, tak diragukan lagi karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu sudah jam 6. Cepat kalau membahas hadis ini. Sampai jam 6. Kertas-kertas pertanyaan udah. Kita teruskan bab 26. Babu tahrimi harrama yuharrimu tahrim. Masdar. Zulmi. Zalama yazlimu zulman. Bab pengharaman perbuatan zalim aniaya. Wal amri, perintah biraddi al mazalim, mengembalikan barang yang dizalimi. Wajib mengembalikan tanah orang kita ambil, wajib dibalikkan balik. Kalau tidak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? Qala Allah Ta'ala, maliz zalimina min hamim. Orang-orang yang zalim tidak ada hamim. Hamim artinya teman dekat. Kasih nama anak saya ini Pak Ustadz, Hamim, artinya teman dekat. Tapi dia perempuan Pak Ustadz, Hamimah. Orang yang zalim, malil zalimina min hamim wala syafi', tak ada yang bisa menolong. Pertolongan syafaat. Orang yang memberikan syafaat syafi'. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina. Maksudnya penolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuta, yang ditaati, yang diikuti, yang diterima pertolongannya. Nanti kita mati tinggal sendirian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. La malan wala walada, tak ada harta, tak ada anak, tak ada abang, tak ada adik, tak ada kawan. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku sendiri. Orang-orang yang zalim, min hamim, kawan tak ada, wala syafi', penolong pun tak ada. Kita
Insya Allah penolong kita ada. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma lizzalimina min nasir. Orang yang zalim tidak ada nasir, tak ada yang menolong. Kita ada yang menolong, ada syafaat Nabi Muhammad, syafaat Quran, syafaat mati syahid, syafaat penghafal Quran, syafaat malaikat, syafaat orang beriman. Orang beriman ini bisa ngasih syafaat. Kata Allah kepada orang beriman, pergi kau masuk ke neraka, cari kawan kau yang imannya ada sebesar biji sawi. Itu maka kadang jamaah selalu datang menangis. Ya Ustaz, cari nanti saya di neraka Ustaz. Kau kok yakin kali masuk neraka? Minta cari di neraka. Padahal Nabi menjanjikan man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Kita ini semua masuk surga. Tapi ada juga yang transit memang. Itu ayat. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis, faminha diantaranya hadisu Abi Dzar. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Mutaqaddim fi akhirib, yang sudah pada bab akhir bab al-mujahadah. Nah, jadi yang sudah disebutkannya tak disebutkannya lagi di sini, tengok di akhir bab mujahadah. Adapun beberapa hadis yang belum, diantaranya 203. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, ittaquz zulma, takutlah kamu jangan sampai berbuat zalim aniaya. Jangan makan keringat orang. Security, office boy, babysitter, ibu cuci yang mengurus anak, jangan sampai menunda gaji. Tak boleh. Tu'tul ajira ajrahu, kasih upahnya qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering peluh keringat. Jangan pula gara-gara ini tengok tukang sebelum kering keringat kasih gaji. Maksud ini kata kiasan, jangan menunda gaji. Kalau sudah dijanjikan kita gajiannya nanti sebelum tanggal 10. Baik. Kalau tak ada duit, dudukkan konfirmasi. Jangan zalimi orang. Merantau saudara kita jauh, menyeberang pulau, bekerja untuk membangun masjid asrama, kasih tahu jangan kalian makan titik peluh keringat orang zalim. Tuntut kita di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main lagi. Ke Makkah setahun 2 kali, bersedekah banyak, tapi driver, security, pegawai. Saya pernah ceramah satu tempat, sebelum tausiah datang beberapa security. Ustaz, tolong nanti ceramahkan, gaji kami belum turun lagi Pak Ustaz. Zalim. Orang kaya, pejabat-pejabat, ya seenaknya saja. Kamu kalau masih mau kerja di sini terus, kalau nggak mau keluar. Ngadu nanti kepada Allah, usah hidup kita. Belum lagi kita bangun pagi, orang itu sudah menggali parit, menanam fiber. Pulang kita jam 8 malam, masih menggali lagi, hujan pula lagi. Pas giliran gajian, ada orang yang tak kena lumpur, tangannya tak lecet, tak pernah megang martil, lebih banyak pula lagi dia mengambil daripada. Kemana orang itu mengadu kalau tak ada akhirat? Kemana orang yang susah, yang terzalimi, teraniaya itu mengadu, meminta keadilan kalau tak ada akhirat? Hai ateis, ateis yang mengatakan tak ada Tuhan, tak ada akhirat, hidup ini cuma ini, habis ini mati, selesai. Kemana orang yang tak mendapatkan keadilan itu? Inilah Islam. Kalau tidak ada akhirat, kalau tidak ada Tuhan, putus asalah orang yang lemah.
Semena-mena lah orang yang berkuasa. Tapi kalau ada akhirat, yang lemah tak putus asa. Kenapa? Akan ada hari pembalasan. Yang berkuasa pun jangan macam-macam, karena kau juga akan mati dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalim. Makanya saya ngisi pengajian mana pernah lama-lama, supaya jangan zalim. Ngisi pengajian so panjang-panjang. Habis itu demikianlah tausiah yang singkat ini. Ya, orang. Orang udah tahu kalau saya tausiah Ustaz Somad sejam. Asal Ustaz Somad ngisi sejam selesai. Tahu dia bilang. Siap dia. Orang ingin kepastian. Orang hidup ini ingin kepastian. Kalau ceramah berapa lama? Kalau khutbah tahu dia 20 menit selesai. Jangan sampai ceramah jelas, khutbah jelas, hubungan tak jelas. Mau dibawa kemana hubungan ini gitu? Fa inna zulma kana zalim itu zulumatun akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. Anak kecil mesti disiapkan senter. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba mati lampu, gelap sesak napasnya. Tak boleh gelap. Begitu mati lampu, hidup lampu otomatis. Menangis, meraung, sesak napas, stres, depresi, gelap. Kalau gelap sebentar terang lagi. Tapi kalau gelap di akhirat, ya Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan kami di akhirat ini dalam keadaan gelap buta, padahal kami dulu basira. Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami sudah datang tapi kau lupa. Maka dzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun engkau terlupakan. Jangan zalim, karena nanti akan menjadi kegelapan. Apa makna gelap? Memang betul-betul gelap di akhirat. Apa makna gelap? Makna gelap artinya mendapatkan balasan. Sebagaimana gelapnya pandangan orang, dia berharap nanti dapat gaji, pulang ke rumah, mampir ke pasar pagi Arengka, beli ikan, beli sayur, bininya udah siap. Balik ke rumah, tak ada yang jual, gelap itu. Bininya sudah memotong bawang, karena itulah cuma ada mau masak ikan. Mana bang? Belum cair lagi. Jangan zalimi orang, jangan aniaya orang. Inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Wattaqus syuhha. Hati-hatilah kamu terhadap penyakit syuh. Saya bapak pulang dari sini mampir ke warung lontong, makan kita. Begitu kita makan udah selesai, pas giliran membayar, bapak bilang, "Dek, lontongnya berapa?" 15.000. Ini duit saya 15. Dia membayar cuma dirinya aja, yang lain tak mau dibayarkannya. Itu namanya bakhil, pelit. Duit dia dimakannya sendiri, yang lain tak mau dia. Itu namanya bakhil. Ada yang satu lagi, alah nelpon pula istri saya dia. Sebentar ya, aku pulang dulu ya. Kau aja duluan. Itu namanya syuh. Kalau bakhil, duit dia dimakannya, tak mau duit dia dimakan orang. Kalau syuh, duit dia pun tak mau dia makan. Itu namanya syuh. Itulah bahasa Indonesia tak bisa mewakili bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau hanya memakan duit dia, tak mau makan duit orang, bakhil namanya. Kalau duit dia pun utuh, tak mau, gaji utuh, SPPD utuh, uang tunjangan utuh, itu namanya syuh. Tamak, rakus, ittaqus syuhha. Hati-hati kamu terhadap sifat syuh. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tangkap KPK, Inspektorat Jenderal, BPK, dicek semua rekening, menjenguk anak, pakai SPPD dinas. Safari Ramadan 30 malam,
duit kantor semua itu. Tak ada duit dia. Duit dia pun tak mau berkurang. Gaji tetap utuh. Tak mau dibawa ke mana. Padahal kalau mati, dia ambil bininya juga tu. Dia ambil bini, dia ambil habis semua. Kenapa orang binasa? Gara-gara penyakit syuh. Mengambil tanah orang, mengambil gaji orang, mengambil duit orang, mengambil milik orang. Gara-gara syuh. Maka kalau antum tak merasa berat membayarkan makan orang, tak merasa berat berbagi ke orang, berarti antum sudah selamat dari penyakit syuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit syuh, itulah orang yang beruntung. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Penyakit syuh ini membuat orang safaku dima'ahum, menumpahkan darah, membunuh orang pun. Wastahallu maharimahum, menghalalkan yang haram-haram. Puncak penyebab muaranya. Kenapa dipalsukannya surat STNK? Kenapa dipalsukannya surat tanah? Kenapa dipalsukannya akte? Kenapa ini? Karena tak mau keluar duit. Tahan. Penyakit syuh lah penyebabnya semua. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang di musola dekat kuburan hadis 04. Apa namanya? Nurul Ilmi. Hadis 04. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan sebelum kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagaimana cara proses Nabi Ismail disembelih? Apakah sempat disembelih atau tidak? Wa tallahu lil jabin. Tallahu lil jabin. Surat As-Saffat ayat 103. Yang punya Quran bisa dibuka. Surat As-Saffat ayat 103. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan anaknya itu di atas altar tempat penyembelihan. Diletakkannya lah pisau itu di leher Ismail. Ismail merasakan dinginnya pisau itu di dalam. Kata ahli tafsir. Ulang antum dari sini nanti pergi ke dapur, ambil pisau itu letakkan di sini. Terasa dingin, begitulah perasaan Ismail waktu itu. Tinggal menariknya aja lagi. Begitu pas mau ditarik, wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datanglah malaikat membawa seekor kabsh. Kita menyebutnya kibas, domba, bukan kambing kacang kurus yang bulunya pendek, yang gondrong. Tallahu lil jabin. Sudah diletakkan. Kalau kita menghadap ke arah Makkah, di depan kita ada Jumrah Ula Wusta Aqabah. Sebelah kiri ada bukit, di atas ada istana raja. Tengok di bawah tuh ada bulat, dia di atas macam kubah kecil, macam tiang listrik. Sampai sekarang masih ada. Disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu kata ahli tafsir. Digantikanlah. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak Ismail ini? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun. Kalau antum nanti jumpa bapak-bapak umur 86 tahun menggendong anak, itulah Nabi Ibrahim AS. 86 tahun. Menikah dengan Sarah, tak ada anak.
Tuduh orang Sarah ini aqim, mandul, tak mungkin punya anak. Menikah dengan Hajar, tak ada anak. Setelah 86 tahun, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Hajar mengandung anak. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Ismail, kabulkanlah wahai Tuhan. Kabulkanlah wahai Tuhan. Bahasa Ibrani Tuhan. Israel, Isra artinya hamba. Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdus Somad. Saya ini kalau bahasa Ibraninya Israel, hamba Tuhan. Israel, Israfil, Mikael, Tuhan. Bahasa Arabnya ilah, ilah. La ilaha illallah. Setelah umur Ismail 13 tahun, Sarah yang sudah divonis takkan mungkin punya anak, mengandung. 86 tambah 13 99. Waktu Ishak lahir, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Antum jumpa orang umur 99 tahun, putih kumis janggut semua, lahir anak. Istri yang divonis tak akan punya anak, tiba-tiba mengandung, umur 99 tahun. Tersenyum Nabi Ibrahim waktu mengandung Ishak. Bahasa Arabnya Yithak, bahasa Ibraninya Yitzhak. Yitzhak artinya senyum. Lucu dia menengok perbuatan Allah itu kepada dia. Kan lucu itu. Sudah divonis orang tak akan punya anak, sampai mati ke bini kau ini tak akan mengandung. Nikah dengan Hajar, punya anak. Setelah 13 tahun rupanya bisa mengandung. Kan lucu, pada akhirnya rencana Allah untuk kita itu indah. Akhirnya kita hanya tersenyum. Ishak, senyuman yang indah. Siapa nama anak kau? Smile. Senyuman yang indah. Antum pikirkanlah kehidupan antum yang menyakitkan, yang perih, tapi nanti setelah 10-20 antum tersenyum. Ternyata rencana Allah itu indah. Ustaz kenal Profesor Anu? Kenal, saya bilang. Kawan saya dekat kali sama saya. Saya dulu sekamar sama dia Pak Ustadz waktu kami kuliah di PGA. Sekolah di PGA sini, iya. Itu Mandua itu dulu namanya PGA Pak Ustadz. Kami tinggal sama-sama di masjid. Oh, jadi Bapak sekamar sama dia? Sekamar Pak Ustadz. Itu telur ayam itu dulu dibaginya 2 Pak Ustadz. Kuningnya pagi, putihnya malam. Senyum dia sekarang. Padahal dulu menangis dia. Asal udah ujung-ujung bulan Pak Ustadz, minyak jelantah itu disapu sama nasi itu Pak Ustadz. Itulah makanan kami Pak Ustadz. Indah. Jadi antum kuliah semangat, tulis semua hari ini. Itu menjadi novel bestseller 20 tahun akan datang. Luar biasa itu. Apa hukumnya panitia kurban dapat daging? Siapa saja panitia kurban itu? Jadi saya ceritakan dulu pelaksanaan kurban yang asli, yang original. Pada tanggal 1 saya pun membeli kambing. Saya tambatkan di depan rumah. Saya kasih makan, kasih minum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pagi balik dari sembahyang. Saya pun mengambil kambing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lalu saya makan hatinya sedikit. Belah, ambil hatinya, cuci, jangan sampai makan darah, haram, najis. Kasih limau, bakar, masak, makan. Itulah makanan yang pertama disuap pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari subuh tak ada makan untuk ambil barokah.
Perintah Allah dalam Quran. Kulu minha, makanlah sebagian hewan kurban. Sisanya at'imul ba'isal faqir, bagi fakir miskin. Itulah kurban yang paling the best, afdal. Anak bini saya mau makan Pak Ustadz, di bawah afdal, bagi sepertiga untuk anak bini, sepertiga jiran tetangga kawan, sepertiga fakir miskin. Bagus. Tak ada bagi panitia. Tapi karena saya tak sanggup membeli kambing, memotong kambing, menguliti kambing, akhirnya saya datang ke masjid. Pak Ketua Masjid, aku tak bisa mengolah kambing. Kenapa tak bisa Pak Ustaz? Asal ku tengok kambing ini naik darah tinggi. Lalu panitia, ketua masjid pun mengumpulkan panitia. Itu asal muasal asbabun nuzul munculnya panitia. Kalau menjadi panitia, siap relawan, rela keluar keringat sebesar cendawan. Kalau tak sanggup, kalau berharap dapat balasan, jangan jadi panitia. Bagus tak usah adakan panitia, karena untungnya tak seberapa, haramnya saja yang dapat. Kalau tak siap mental, jangan, karena makan haram. Kalau memang siap panitia, saya siap menyerahkan tenaga. Dapat tak dapat, maka ini saya lillahi ta'ala. Itu kalau mau jadi panitia. Jangan berharap dapat kepala, dapat ini. Lalu kemudian setelah musyawarah semua, bapak-bapak yang berkorban, ya, bagaimana kalau panitia ini kita kasih 2 plastik? 1 plastik sebagai peserta, 1 plastik sebagai pekerja, bukan upah, tapi sebagai hadiah. Kata yang berkorban, setuju, halal. Ada 2 yang tak bisa dikasih hadiah, karena dia mesti dikasih upah. Pertama, tukang potong. Yang kedua, tukang kulit. Itu jangan kau kasih seplastik, naik parang ke atas. Tukang potong, cakapkan baik-baik. Bapak kan tukang potong, ya. 1 kepala berapa Pak? Alah, nggak usah lah Pak, tahu. Serius berapa? Ya saya biasa 1 kepala dibayar 100. Kasih dia 100. Jangan basa-basi. Kalau biasa dia 1 kepala 100, ke masjid kita ada 10 ekor, kasih dia 1 juta. Dari mana duit ini diambil? Makanya akad di awal itu. Saya bayarkan 2.900.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Akadnya di awal. Sapi dibawa dari Muara Lembu, ongkos survei, ongkos truk dari Muara Lembu ke Rimau Panjang. Sampai di sini tak langsung dipotong, jaga malam. Tukang jagal sama tukang kulit itu diambil dari biaya operasional. Ini perlu saya sampaikan karena ini panitia. Tidak ada diambil dari kas masjid, tak ada. Haram mengambil kas masjid untuk itu, karena orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk kurban. Nah, jadi panitia kalau dia siap keluar tenaga, keluar keringat, masuk. Tapi kalau tak siap, jangan. Saya capek-capek ini cuma dapat seplastik. Tahu kenapa? Kenapa kamu mau jadi panitia? Berapalah harga daging ini? Ini tentang masalah kurban. Apa hukumnya panitia kurban dapat daging sebagai hadiah? Boleh. Sebagai upah? Tak boleh. Tak boleh kasih kepala sebagai upah, kulit sebagai upah, tak boleh. Jadi kulit macam mana? Kulit kalau digunting halus-halus busuk, tak ada pandai mengolah. Jadi kulit di mana? Kulit dijual. Tapi hadisnya jelas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya.
Maksud menjual di situ merubah kulit jadi duit, duitnya diambil balik, tak boleh. Itu sama dengan sudah memberikan untuk Allah diminta balik, tak boleh. Jadi kulit ini dikasih kepada yang siapa pandai mengolah kulit. Nampak iklan jange.com. Bisa kalian ngolah ini? Bisa. Satu lembar berapa kalian beli? 100. Kami punya 10 lembar, 1 juta. Dibagikan ke fakir miskin. Tidak panitia, tidak untuk upah, tidak untuk masjid, dibagikan kepada fakir miskin. Masjid tak boleh mengambil, tak ada jatah masjid hewan kurban. Apa hukumnya merayakan ulang tahun di pondok, di panti, tapi tetap pakai acara potong kue? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Hari Senin aku mengenang hari lahirku, aku beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling afdal puasa. Itu dalil boleh meningkatkan kesyukuran pada hari kelahiran. Ini pertanyaannya mancing-mancing saya untuk ingat hari lahir saya nampaknya. Boleh menambah kesyukuran di hari kelahiran. Salamun alayya, keselamatan untukku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, kata Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan boleh mengenang hari kelahiran. Nampak Ustaz Somad ini mencela-mencela ini. Dulu dalam video yang lama Ustaz bilang tak boleh. Makanya dengarkan baik-baik. Bukan mengenangnya tak boleh, bukan bersedekahnya tak boleh. Yang tak boleh itu menghembus api. Karena itu perbuatan orang penyembah api, namanya Majusi dari Persia. Apinya api abadi. Di saat menghembus api itulah memanjatkan doa untuk setahun ke depan. Panjatkan doa, hembus api. Tidak boleh. Diundang anak yatim, fakir miskin, sedekah makan, bagus, bersyukur kepada Allah, muhasabah. Undang Ustaz ceramah, judulnya mati. Ingat mati. Umur kita sudah banyak terpakai, sudah dipakai 60, tinggal 3 tahun lagi. Apalagi yang ulang tahun yang ke-63, ulang tahun 62. Menurut hitungan Masehi pula itu. Kalau hijrah udah lama mati sebetulnya.